Selamat pagi anak-anak, ketemu dengan Pak Dapri saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Bila Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kemampuan daripada Allah, sehingga kami boleh bangun pagi dengan penuh ucapan syukur. Kami diberi kesempatan hidup untuk terus berkarya di ladang Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur bila anak-anak juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Sebentar ya Tuhan, bila anak-anak akan melakukan aktivitas mereka masing-masing di rumah mereka masing-masing, Tuhan sertai mereka. Dan kami juga sama-sama mau belajar dari firman Allah. Tolong kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami agar kami siap mendengar sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia seringkali kita mengambil sebuah keputusan. Hari demi hari kita mengambil keputusan secara sadar atau tidak sadar. Dan keputusan yang kita ambil apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan kita saat ini. Contohnya ketika kalian bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Itu adalah suatu keputusan. Mau berdoakah? Mau langsung mandikah? Atau makan sekalipun, itu suatu keputusan. Atau kalian mau berangkat ke sekolah, itu keputusan. Tapi keputusan yang diambil itu apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan kita, yang menjadi bahan renungan kita. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah dimanapun kita berada. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama membuka kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Pada kita akan bacakan buat kalian. Yosia berumur 8 tahun bahwa pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia memulai mentahirkan Yerusalem, Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala, patung-patung, pahatan dan patung-patung tuan. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, Yosia masih muda. Ketika itu dia berumur 8 tahun. Bayangkan umur 8 tahun. Dia bisa memimpin kerajaan pemerintahan di Yerusalem. Dan dia dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang luar biasa. Reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini luar biasa. Yang pertama, langkah pertama yang dia lakukan ketika dia mau hidup menurut kehendak Allah, yang pertama yang lakukan adalah Yosia mau menghancurkan patung-patung berhala. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan menurut dirinya, tetapi apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukannya dengan kesungguhan hati, dia menghancurkan patung-patung berhala. Dan yang kedua, dia mendorong rakyatnya untuk memberi sumbangan, memperbaiki bait Allah, bait suci di Yerusalem. Ini yang luar biasa. Ini reformasi, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kenapa? Karena orang-orang Israel pada waktu itu dia mulai menjauh di hadapan Tuhan. Dia
dia melakukan dosa di hadapan Allah dengan melakukan penyembahan berhala. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita belajar dari Yosia, bagaimana Yosia mau melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan kehendak Allah? Ketika bangun pagi, apa yang kalian lakukan? Apakah dengan berdoa atau kalian langsung makan dan minum? Yang menjadi pertanyaan, Pak, bagaimana melakukan kehendak Allah? Yang pertama, contoh pertama ketika dia melakukan kehendak Allah, misalnya kalian bangun pagi, berdoa dulu, berdoa membaca Alkitab, atau juga kalian mengerjakan ulangan sendiri, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mematuhi nasihat orang tua, jujur tentang kesalahan yang dilakukan, dan tidak suka berkelahi dengan adik, mungkin yang punya adik, mungkin punya kakak, gak berkelahi, menghargai teman, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang berulang tahun, atau ketika bertemu selamat pagi, dan juga yang lain mengasihi dari teman-teman kita juga. Ini melakukan kehendak Allah. Yosia bisa berhasil dalam usia yang muda belia menjadi raja karena dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah saat ini kita juga dengan bijaksana, meskipun di rumah kita tetap mau melakukan apa yang benar, yang baik yang dilakukan, yaitu mau mencari Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti yang dilakukan oleh Yosia. Dia ketika dia melangkah, dia enggak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia mau lurus sesuai dengan kehendak daripada Allah. Dia mau mengerjakan kehendak Allah. Padahal seringkali di kelas 5 dan di kelas-kelasan lain juga suka bertanya, apa yang kalian lakukan ketika bangun pagi? Sudahkah kalian berdoa, memuliakan nama Tuhan, mengingat sama Tuhan, mau bergantung pada Tuhan? Biarlah anak-anak hari ini, meskipun kita berada di rumah, tapi kita tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Saya mau menjadi contoh, saya mau jadi teladan bagi orang lain. Seperti Yosia mau meniru dari teladan dari Daud bapak leluhurnya, karena dia mau mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Meskipun saat ini ya anak-anak, kita dihadapkan dengan masalah yang sangat global. Semua orang-orang ketakutan dengan namanya virus corona. Semua orang takut dengan Allah. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Kita berdoa kepada Allah. Kita melakukan apa yang benar. Kita berdoa dengan kesungguhan hati, melakukan kehendak Allah, agar Tuhan mau melakukan segala virus corona yang ada di Indonesia. Tuhan, kita minta kepada Allah agar Tuhan memberi hikmat kepada setiap dokter yang ada, yang ahli-ahli virus, untuk dapat menemukan vaksin supaya negara kita bebas dari virus ini. Anak-anak, tetapi ingat bahwa langkah awal yang dilakukan, mau melakukan kehendak Allah dengan kesungguhan hati kita. Kita mau bersujud di hadapan Allah, kita mau berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberi kemampuan, kekuatan. Ketika kalian menghadapi masalah, ketika kalian menghadapi persoalan, mungkin dalam belajar di rumah ada kesulitan, kita berdoa dulu. Tuhan, tolong pimpin saya supaya saya bisa belajar dengan baik, lakukan firman Allah dengan baik, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat daripada Allah, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mau melakukan firman Tuhan, mau melangkah dengan tepat, menyertakan Allah di dalam segala hal. Biarlah kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini, lakukanlah apa yang benar di hadapan Allah, seperti yang dilakukan oleh Raja Yusuf. Amin. Tuhan memberkati semua anak-anak belajar dari sekarang. Tuhan memberkati.